akan bertemu salah satu orang pencipta reptil namanya Pais. Saya akan lihat, katanya sih Pais yang punya salah satu seekor ular king cobra Sumatera, dan sepertinya ular king cobra ini sudah enggak kayak ular king cobra biasanya gitu, suka nyerang ke paparan. Ular king cobra dari Sumatera ini sepengetahuan saya lebih cepat bisanya itu ya mematikan mangsanya. Saya nggak tahu apakah betul ada ular king cobra yang lebih Pais pada saya sendiri. Ini rumahnya Pais ya. Kita akan menemui Pais, nanti saya akan coba ngobrol dengan dia dan saya akan tunjukkan kepada sahabat Kuaci bahwa ular itu betul ada. Pais, assalamualaikum. Pais, Pais. Sini, sahabat Kuaci, kita ke sini. Sini terus sini. Saya ketemu. Nah, sahabat Kuaci, ini adalah Pais, sahabatnya sahabat Kuaci juga, sahabatnya Jujur. Jadi Pais ngomong bahwa dia punya ular king cobra dari Sumatera ya. Ularnya sudah mati ganas ya. Ya. Bisa begitu ya, kayak ularnya Oji ya. Bisa om. Bisa dimain-mainin ya. Oke benar tuh ular. Nah sahabat Kuaci, Pais ini ada berapa? Udah ada 4 tuh. Kalau semua ular ada 9 King cobra ada berapa? Cobra ada 4. Cobra ada 4 ya. Yang lain tuh Koros, Naja, termasuk Suda. Oh itu ada 4 jenis ya. Naja, 3 jenis ya. Koros, Naja, King cobra. Sahabat Kuaci, Pais adalah orang yang sangat mencintai ular king cobra daripada ular itu. Untuk itu saya akan ke dalam, akan melihat, akan membuktikan apakah betul di atas itu Pais memiliki ular king cobra yang bersama. Nah, selanjutnya gini, nanti sahabat Kuaci kan memberikan beberapa pertanyaan tentang ular king cobra kepada Wadul. Nanti Wadul akan sampaikan, saya akan jawab pertanyaan sahabat Kuaci bersama Pais, dan juga ada teman kita namanya Ulil. Ulil itu biasa, dia pengusaha ular. Tadi dengan saya pelit banget tuh, kacau dulu. Ya oke, Karemon masuk ke dalam. Ya, sahabat Kuaci, hari ini saya lagi di rumah Pais. Ya, saya lagi lihat-lihat koleksi ularnya dia. Dia ternyata punya king cobra. Cuman ini yang dari Sumatera ya. Soalnya perbedaan Sumatera sama Jawa, dia di bagian lehernya, bagian hoodnya dia agak kemerah-merahan, merah keoren-orenan gitu. Terus sampai ke buntut hitam pekat buntutnya. Beda sama yang di Jawa. Kalau yang di Jawa kan rata-rata cuma satu warna ya, hitam, kalau enggak coklat. Beda sama yang Sumatera. Sama karakternya ini om, karakternya beda. Kayak ularnya yang di Oji ya. Iya ini tuh. Ini kalau matuk sepengetahuan saya kan ular ini ya perbedaannya gimana? Literasi ini kan banyak ya. Jelasin. Ini apakah tergantung dari orang yang memainkan, dia bicara bahwa ular ini lebih banyak bisanya, ataukah memang ular ini lebih mematikan ular king cobra ini? Biasanya sih Lebih mematikan ular ini atau lebih mematikan ular Jawa? Nggak bisanya lebih cepat? oh biasanya kalau ini sih nggak bisa ditentuin om. Ikan juga tergantung imun tubuh masing-masing, daya tahan tubuh. Iya. Lo kemarin tuh aku dibikin. Oh, kalau kemarin enggak kena bak doang. Iya. Ada nih atraksinya Ulil nih, di videonya Ulil. Nanti kita akan tayangkan ada atraksinya dengan menggunakan
ular king cobra Jawa ya. King cobra Jawa itu. Ini apa sih guys ya? Iya. Ada nanti Wadul akan tayangkan tuh. Akan tayangkan gimana saat waktu Ulil digigit, ternyata digigit ininya. Iya, Sempat ngikut juga gitu, babnya yang digigit. Nyangkut. Nah kalau ini ular king cobra Sumatera ya. Dan ini sama kayak ularnya Oji. Udah tidak ada yang bisa nyerang. Jadi ya kayak gini nih. Oh ya, ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Betul juga, hati-hati. Tetap Hati-hati. bahaya ini. Ya kita tuh waspada. Iya. Ya kan suatu saat tiba-tiba dia nyerang kan bahaya gitu. Tapi ini sama kayak punya Oji. Oji itu ada 3 jenis, ada 3 ekor ular king cobra. Tapi ular king cobra Jawa. Satu Sumatera juga kalau nggak salah ya. Enggak Jawa. Hah? Jawa semua Ji. Dan dia justru nggak nyerang gitu. Kalau bisa dia bercanda, ada satu ekor lagi ularnya Oji itu. Kalau Oji ngomong gini mah ular action, ular kayak apa, drama atau apa. Pas diginiin di kandang dia gini-gini ularnya. Iya. Pas gitu kan? SpongeBob ya. Iya, kamu SpongeBob. udah belum ngomong Oji? Udah. Udah pernah? Udah. Kamu? Udah lumayan lama sih, 2 bulan. Oh, berarti setelah sana loh. Iya, udah pernah. Ya, nah ini coraknya beda nih ular king cobra ini. Sangat beda. Ya kan tuh. Warnanya Dia nyesuaiin tanah di Sumatera. lihat bentuknya ada yang kayak gini, bentuknya beda-beda ya. Dia warnanya orange, ya kan? Orange, dan mungkin karena karakter tanah di sana, jadi dia ngikutin karakter tanah tempat dia lahir dan berkembang biak ya. Nah kalau yang di Sumatera di Jawa ini tidak seperti ini, orange gitu. Dia lebih ke hitam putih ya. Iya, hitam, coklat. Iya, warna-warna gelap. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih lo dapet ular cobra king cobra ini? Awalnya dari dulu. Awalnya dari saya yang turunin dari Sumatera, saya bawa sini. Awal-awal tuh ukurannya 1,5 meter. Jadi saya 1,5 meter, pas ukuran 2 meteran saya jual, saya oper ke teman, orang kasih juga. Nah dari dia ke dia Pais. Jadi karakter belum begini om. Iya, karena belum ini. Nah Pak Is ini ada berapa ekor ular? Ada 4 ekor 4 ekor. cobra. Nah sahabat Waci, hari ini kami akan membuktikan, apakah betul ular king cobra ini adalah ular yang matanya buram. Ya kan, pertanyaan begitu kan? Iya. Matanya buram. Apakah ular king cobra ini menyerang berdasarkan warna-warna? Nanti kita akan coba nih, ini salah satu ilmu yang benar sampaikan. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama yang saya tanyakan ke Pak Is dengan Ulil adalah, menurut Pak Is dengan Ulil, ular yang cepat mematikan mangsanya itu ular king cobra apa ular piton? King cobra. Menurut saya piton. Nah, Pak Is apa alasannya? Mematikan kan? Iya, Berbisa tinggi om. berbisa tinggi. Ya, berbisa tinggi bukan berarti dia langsung mati kan? Orang tersebut masih bisa ditolong. Iya. Karena kalau piton dia ukurannya jumbo, kita cuman handle sendiri. Ya kita kan dililit nih, dililit, dia udah ngunci di leher, udah kita udah nggak bisa apa-apa. Dia gangguan pernapasan, langsung lewat. Kalau king cobra kita dipatok, masih bisa diimop, masih ada waktu kan itu. Iya. Diimop kan, dia apa namanya? Patukannya itu di jalur ke bening. Iya, dia tertahan, jadi nggak langsung sini kalau diimop. Nah, Iya. Jadi masih ada waktu lah buat nyelamatin diri. asal tahu caranya. Iya benar. Nah, Atau jadi- penanganannya. Nah ini benar nih. Jadi kalau Pak Is melihat dari kekuatan bisanya. Iya bisa. Tapi kan kekuatan bisa itu sebenarnya bisa juga begini sahabat Waci. Jadi gini. Tolong dilihat kameramen, sama nggak di framingnya? Nggak jauh kan? Nah jadi kalau ular king cobra ataupun ular berbisa itu dia menyerang itu bukan ke arteri darah kita, tapi dia menyerangnya itu di kelenjar bening. Artinya waktu dia mati kita nggak usah panik asal kita tahu caranya, ya kan?
wawancaranya. Yang jelas di mana daerah dipatuk itu nggak boleh banyak gerak. Yang ini tadi dikasih apakah gip atau apa di mana papan dia langsung digerak yang dikasih. Ya kan? Tapi ada lagi kemarin di Lodaya dia punya teknik, apabila kita tidak menemukan papan atau apapun, kita pakai baju kancing, bajunya tangan kita dimasukkan ke dalam kancing lalu ditutup, nggak boleh bergerak. Nah itu kalau misalnya pertolongan pertama untuk kita ke rumah sakit. Artinya ular king cobra itu tidak langsung mematikan. Iya. Tidak, karena dia tidak menyerang darah arteri, bukan. Dia menyerang adalah kelenjar getah bening. Itu pun yang ngomong dokter Tri loh. Dokter Tri. Iya. Tri Maharani ya. Iya, dokter. Dia ngomong seperti itu waktu wawancara saya melalui aplikasi Zoom. Kemarin sempat ngobrol, dia cerita tentang hal itu. Apalagi di Indonesia ada beberapa jenis, ada 77 jenis ular berbisa. Iya, betul. 77 jenis ular berbisa. Nah yang masuk kategori ular berbisa itu ada 10. Ular yang kemarin Ika, ular kobra, ular king cobra, ular ulang, ular weling. Ya, Walaupun kadar dead eder, taipan ya. Iya. Nah 10 itu termasuk 3 di tanah Papua, 2 tanah Papua. 3 di Papua. Dead eder, Taipan, TKK. 7-nya itu ada di NTT, Kalimantan dan Sumatera dan Jawa. juga. Nah jadi sebenarnya ular-ular seperti ini adalah kita jangan terlalu khawatir atau apa, dia bunyi, ya kan? Nah seperti itu waktu dia bunyi kita harus tenang, nggak boleh kita langsung reaksi. Kenapa? Kalau kita langsung reaksi dia pasti nyerang, apalagi dia bunyi. Nah kita tenang, ya kan? Nah artinya kita harus kenal karakter ular ini. Iya, betul. Ya di saat dia mau menyerang jangan dibilang oh dia nggak penyerang nih. Makanya jangan, hati-hati. Si jinak-jinak ini tetap dia akan binatang liar. Coba kalau dia begitu, saya narik diri, kejar oleh dia, pasti dia patuh. Apalagi jarak kita dekat. Nah jadi sahabat Waci, dalam kondisi apapun kita menghadapi satwa-satwa liar dan berbisa itu harus hati-hati. Iya. Pak Is, kenapa alasan Pak Is tadi? Pak Is lebih berbicara tentang ular king cobra yang berbisa. Kan nggak semua orang bisa nanganin Om, nggak semua orang tahu penanganannya. Makanya dia kan punya bisa tinggi nih, Bisa yang kuat. iya buat istilahnya nggak bisa dianggap remeh lah. Ya. Kemarin kan ada yang meninggal ya, Iya, baru kemarin. si Herman Sah kalau nggak salah namanya. Bukan. Ya siapa? Ahmad Mirza. Ahmad Mirza. Iya. Herman Mirza yang di Surabaya. Itu justru yang gigit bukan king cobra, malah EKK. Itu kan dari Papua. Dan itu kan sangat berbahaya kalau misalnya kita sendiri tidak tahu penanganannya. Sebenarnya kalau dokter Tri Maharani masih Iya, dia dibimbing sama dokter Tri. Cuman waktunya kayaknya nggak keburu lewat. Soalnya di sini juga nggak ada serumnya buat ikan-ikan. Itu bahaya juga ya. Tapi kalau dari wawancara kita kemarin akan menghasilkan satu hal banyak keselamatannya dibanding dengan yang tidak selamatnya gitu loh. Kalau kita melakukannya prosesnya dengan benar. Makanya dengan kayak gini walaupun dia dekat sama saya pun tetap hati-hati. Saya tetap waspada, saya lihat gitu. Karena dia tidak langsung ular king cobra, dia tidak menyerang begitu, tidak. Tapi dia berdiri dulu masih nyerang. Nah, pas dia berdiri itu masih ada sempat kita loncat. Tapi ngapain kita masuk ke teritorialnya dia? Ya kan? Apa pengalaman Pais tentang ular ini? Pengalaman sih banyak kok. Karakternya yang kita pahamin tentang ular sih, pertama pahamin dulu karakter. Caranya gimana dia nyerang. Kalau ini pertama datang sih dia nyerangnya nggak ke atas gitu Om. Jadi nyolong dari bawah masuk ke atas gitu. Oh lucu ya? Iya, lebih serem sebenarnya. Ini mungkin gara-gara ini lo muter-muter ularnya ketemu lo juga. Di siapa yang jual ulil? Ya kan pindah-pindah ini capek ular. Balikin kalau ketemu lagi kawannya ulil lagi. Aduh, ulil kaget nih. Ini ular kok ada di sini. Nah, itu namanya rezeki ulil. Kayaknya ulil lagi kan harganya aja berapa. Nah, sahabat Waci, tadi sempat saya ngomong tentang beberapa pertanyaan. Ini salah satu bentuk ilmu atau pengetahuan tentang bagaimana kita mengenal ular king cobra itu. Pertanyaan pertama tadi adalah
apakah ular piton dan ular king cobra yang cepat mematikan mangsa? Dua pendapat ini semuanya benar, tetapi ada satu ular yang sangat cepat mematikan kita itu di saat itu ada ular piton. Kenapa? Ada satu kejadian ya di satu daerah, saya lupa kan itu sempat viral mak-mak kan. Oh, yang di Sempat di Black kan? Kalimantan. Nggak tahu sempat di Black kan? Iya, di Ya Black. kan? Kenapa? Sepengetahuan kami, pengalaman kami, ular piton itu kalau dia gigit nggak akan lepas. Iya. Dan pas dia narik itu nggak ada bisa, memang dia tarik itu secepatnya, dan waktu dia melilit itu tonan, satu lilitan saya lupa berapa ton gitu, apa nggak mati begitu. Setelah tulang kita hancur diremuk oleh dia, baru dia telan. Bukan proses dalam bentuk tulang kita nggak hancur dulu. Menghancurkan tulang itu dengan lilitan dia itu, semua mangsa dililit oleh dia. Setelah dia telan, dia hancurkan tulangnya, maka dia cepat, dia telan bulat-bulat. Makanya piton kalau dia memangsa apapun, dia pasti tidak meninggalkan sisa. Kalau buaya pasti meninggalkan sisa, karena dia mencabik-cabik. Nah, yang kedua, kita akan coba nanti ada ular king cobra yang baru dapat ya. Kita akan lihat adalah kami nanti akan duduk bertiga di sini. Nah, dia ular itu akan kita taruh di situ nanti ya. Nah, nanti apakah dia dekat? Nanti kita lihat. Waktu dia berdiri kita diem aja, jangan kita reaksi. Ular ini menyerang apakah dikarenakan kita main-mainin dia atau nyenggol dia, atau memang dia nyerang secara spontan ke mangsanya. Nah, kita akan praktekkan, sahabat kuaci. Kita ikuti satu lagi, ada beberapa ekor ular sih yang punyanya si Pak Is lebih suka ular-ular king cobra. Nah, ini dia dapat baru dari ular dari Jawa Tengah itu mas. Nggak apa-apa itu dipakai. Yang berdiri itu nggak apa-apa. Bener loh, kasihan. Nggak apa-apa. Bener. Jadi gua balik sama Ulil. Ya Lil. Ya dia ngomong, wah ini gara-gara waktu dengan ini. Gimana ya? Enggak sih kayaknya. Deal kau. Iya. Oke. Beres sahabat kuaci ini ular. Ada ngomongin mah. Ini saya ke rumah. Wah, jadi kalau dia ngomong sama berang, Ulil bawa ke rumah. Nah, jadi sahabat kuaci, ini Ulil sudah memberikan jaminan, dan saya setuju pendapat Ulil bahwa ular ini kalau ular yang diincar-incar udah berapa bulan ini? Udah sebulan om, saya tawar-tawar gak dikasih. Enggak, maksudnya ular ini pindah ke rumah lu udah berapa bulan? Oh, jadi saya udah setahun. Setahun? Iya, kangen makanya saya. Ini sedikit baru 2 bulanan om, udah begini. Tapi baru datang nggak begini. Oke. Baiklah sahabat kuaci, ini ular udah tenang, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Ini akan dimasukkan nanti dalam kandangnya, nanti akan diambil nanti besok-besoknya ya. Dan sahabat kuaci, sekali lagi, jangan sesekali kalian bermain dengan ular-ular yang memiliki venom tinggi, karena itu akan membahayakan kalian sendiri dan itu mengakibatkan hal-hal di luar dugaan sahabat kuaci. Kalau masih belajar atau baru akan mengenal sesuatu venom ini, lebih baik pelajari dulu sebelum beli. Ya, sebelum dulu ya, sebelum. Nah, ini hari ini kita wawancara khusus tentang informasi tentang apakah betul ular ini dia menyerang dengan menggunakan, kita lihat dengan warna-warna, ataukah ular ini menyerang berdasarkan kita yang menggoda dia, ya kan, dan banyak hal. Nah, yang kedua ini pertanyaan kita adalah apakah betul ular ini menyerang kita secara mendadak, ya kan, tanpa kita goda, tanpa kita ganggu. Sahabat kuaci, selanjutnya saya Ulil dan Pak Is akan memberikan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan ketiga dari sahabat kuaci ini. Apakah ular king cobra budek? Nah, apakah ular king cobra ini budek? Ya kan? Atau istilah bahasa kerennya dia nggak dengar? Iya, benar. Ya kan? Nah, kita akan coba ular ini kita taruh lagi, ya kan? Nah, dia akan saja seperti itu. Lalu silakan Ulil jerit atau siapa? Coba jerit-jerit deh. Lihat mau suara dong. Woi. Nah, itu Pak Es yang mau ini. Nah, coba kita dengar. Pergerakan kalau itu. Ya kan? Bener kan? Siapa namanya kita? Namanya Ulil. Jalir.
Nah, sahabat kuaci, apabila ular ini betul-betul dia mendengar, maka dia akan respon. Dia akan tahu di mana yang orang jerit-jerit atau memanggil nama dia seperti itu. Dan kalau nggak salah dia nggak punya kuping. Enggak punya. Dia nggak punya Ular kuping. nggak ada. Ya kan, ular nggak punya kuping. Nah, jadi kalau ditanya seperti itu, semua ular ya, Semua ular itu tidak punya kuping. Ya kan, kalau ada ular yang berkuping itu ular naga panjangnya. Jadi ular naga panjangnya bukan kepalang bohongnya. Nah, jadi semua ular itu budek. Iya. Ya, dia budek dan dia tidak ada kuping. Jadi dia tidak akan bisa mendengar apapun yang terjadi. Nah, sahabat kuaci puas dengan jawaban saya dengan Pak Is dengan Ulil, dan ini langsung ada ularnya dan bisa dipraktekkan. Yang pertama tadi masalah warna udah belum? Warna udah. Sahabat kuaci tadi warna udah. Ternyata dia tidak mengenal warna-warna. Iya. Nggak ada. Dia hanya melihat pergerakan dan provokasi ular ini. Makanya kalau snake show orang lebih laku nonton King Cobra Is. Iya. Pak Is berapa lama Is mengenal ular ini? 4 bulanan sih om. Main ular ini? Yang ini khusus ini dia. Enggak, sebelumnya lu King Cobra lu udah berapa lama lu? Urus ular Venom ini yang main dulu apa aja? 7 bulanan sih om. King Cobra. Baru main Venom cincin emas medium Venom. Oh, lihat ularnya nih. Ya kan? Kalau tadi dibilang warna kuning, tuh dia mulai gerakan. Terus, nah jadi semua pemain yang snake show tuh begini gini. Jadi ularnya tuh gerakin. Kalau menurut saya, ular ini terprovokasi karena dua. Pertama panas kita kena gerak, prostalnya, dan kedua mungkin bau, karena dia ada hidung. Penciumannya, prostalnya, bener nggak? Menurut ini gimana lu? Kalau itu belum belajar sampai situ Om. Tentang penciuman. Yang lebih ini sih kalau menurut saya Pergerakan. lidah, Ya prostalnya, ya sama pergerakan. Iya. provokasi. Nah, bisa juga seperti itu. Lalu artinya kita nggak usah khawatir kalau ketemu ular ini, dan di mana-mana semua satwa, baik itu mau harimau maupun itu gajah maupun binatang besar, belum ada sejarahnya mereka menyerang manusia duluan. Kenapa? Dia tidak mau berhadapan dengan manusia, pasti kabur. Kecuali harimau itu tua, makanannya udah habis, dia sakit-sakitan, dan ada yang datang ke sarangnya dia, berarti memang minta cari makan, mau dimakan. Iya. Nah itu kecuali, itu ada kecuali. Jadi jangan sesekali sahabat kuaci bermain-main dengan ular Venom. Pak saja baru 7 bulan. Enggak, maksud Om Dul, 7 bulan itu mengenal satwa atau mengenal satwa Venom ini, atau Khususnya memang lu khusus dengan King Cobra? King Cobra 7 bulan, tapi kalau main Venom udah setahun lah. Oh, lama loh. Gimana keluarga nggak marah terus? Awal-awal sih om, maksudnya kayak nggak terima kan, maksudnya kelar mematikan kenapa dipelihara. Gitu. Pertama nggak welcome, tapi mau gimana lagi, pertama bawa yang eksotis dulu om. Kasih King Cobra yang merah, biar keluarga tahu, maksudnya nggak sesuai di pikiran mereka gitu. Mengubah pola pikirnya lah. Ini ularnya namanya Jawir nih. Ya, Ya kan, ini Jawir namanya. Jadi ini punyanya si Pais, dan Pais lebih banyak, ada 4 ekor. Salah satunya ular kobra, salah satunya ular kobra, King Cobra Sumatera kali. Iya. Pertanyaan berikutnya apa tuh dari sahabat kuaci? Pertanyaan berikutnya, Sahabat kuaci akan kami jawab satu-satu. bagaimana cara menghadapi King Cobra di hutan? Nah, gimana? cara menghadapi Ular kobra, lo jalan ke hutan nih. Jalan ke hutan. Pas lo jalan ke hutan itu, tiba-tiba nggak sengaja lo ketemu King Cobra. Tergantung niat, Om. Sebenarnya dia ke hutan itu kabur. ngapain. Sebenarnya King Cobra kalau ketemu kita bakal lari duluan. Iya. Nah, Iya. Tergantung Kecuali niat. kalau kita benar-benar niat mau Ngambil. nyari King Cobra. Tuh. Iya. Kebanyakan orang-orang sekarang kan tergiur dengan uang om, maksudnya King Cobra dijual lagi gitu ya kan. Pemburu. kalau misalnya orang tidak berniat gitu, tiba-tiba ketemu, apa yang dilakukan ya?
Misalnya dia, king cobra terus pingsan misalnya. Iya sih, dia kan masuk hewan teritorial, siapapun yang masuk wilayahnya pasti dia gimana ngejaga wilayahnya dia. Sambil Satu sih tenang ya, kalau emang ada king cobra lebih baik kita yang menjauh. Karena dia teritorialnya keras Om. Siapapun yang masuk wilayahnya ya dia akan ngejaga wilayahnya. Oh, pokoknya lu jangan ke wilayah gue deh. Iya. Ngapain sih lu masuk tempat gua? Ya kan? Bahaya kan? Gitu, benar juga. Tapi tadi ada yang shading ya, ada yang ganti kulit ya? Ada berapa bulan sih ganti kulit itu biasanya? Seminggu selesai ya. Semingguan. Sakit ya tadi? Dia sensi dipegang nggak bisa. Nggak mau ya? Nggak mau dipegang. Walaupun itu ular kobra tadi ya, king cobra tadi kalau dia shading itu juga kan? Iya benar. Sama kayak waktu itu Nadia saya yang Iya. latihan, yang albino. Mati. Laku Om. Mati. Julia setiap mau minta itu langsung mati ularnya. Baik, sahabat Waci, ini ular penari. Kalau Wadul bilang ini ular penari, dia akan bergerak sesuai dengan irama gerakan kita, benar nggak? Iya. Makanya ini ular sang fenomnya tinggi. Sebenarnya fenom yang tinggi itu king cobra apa ular yang lumpuh kemarin sih eka-eka aja. Masih tinggi IKHK. Eka-eka. Masih tinggi IKHK. Iya, kemarin ada yang mati. Berarti ini sebenarnya mana ya? Yang kemarin itu nggak nyampe 24 jam udah lewat. Penanganannya mungkin. Penanganannya bisa dia Om. Iya kan, maksudnya dia kayak panutan saya lah dia Om. Iya, saya banyak belajar sama dia. Malah yang lebih bisa Om. Mati. Penanganan udah benar, dia bisa. Oh, dia kasihan. Kenapa juga ya? Ya, kita doakan semoga kawan kita Iya. itu husnul khotimah lah. Iya, amin. Dia orang baik. Mohon doanya. Ya, dia mengerti. Pokoknya dia adalah guru dari kawan-kawan kita. Iya benar. Dia orangnya nggak sombong ya. Enggak. Baik, dia nggak sok tahu Baik orangnya. hati. Semua orang dikasih tahu oleh dia. Iya, ilmunya dibagiin. Dan nggak takut dia berbagi ilmu. Kalau yang lain kan suka takut berbagi ilmu. Iya, biasanya. Takut rezekinya dia ambil, kelewatan orang. Sahabat Waci, untuk hari ini Waduh cukup puas karena ingin menyampaikan kepada sahabat Waci adalah apa yang ditanyakan sahabat Waci tadi itu sudah terjawab oleh Faiz dengan Ulil gitu. Nah, jadi biarlah sahabat Waci nanti boleh juga buka literasi yang lain, apakah jawaban kami ini masih kurang atau mungkin ada keliru ya. Ini akan disampaikan adalah berdasarkan dari riset kami yang barusan. Iya. Ya kan yang kecil kan selama ini banyak bilang ular kobra, ikon kobra itu lo jangan pakai baju warna biru lo. Iya. Pernah nggak? Pernah. Merah. Pakai merah. 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 Nah ternyata pas dipraktekkan oleh si Faiz tadi enggak, itu ular nyerang loh. Dia ular nyerang. Lalu kedua, bisa kita diem, nahan nafas, kita lihatin dia lebih baik dia menghindar dari Lebih milih pergi dia. dia milih pergi daripada dia menyerang. Nah, artinya bahwa sudah hukum alam bahwa tidak akan pernah terjadi satwa itu menyerang manusia. Kecuali satwa itu sendiri sudah kehabisan tempat makannya. Ya kan? Lagian ngapain kita ke hutan sendirian? Padahal sudah hukumnya bahwa kalau kita ke hutan itu tidak boleh bawa senjata. Hukum Kuda Sumatera itu kan bawa senjata. Kedua, tidak boleh jalan sendirian. Minimal berdua. Minimal berdua. Kalau sendiri nggak boleh di hutan, sangat nggak boleh. Kenapa? Takut kita ketemu binatang buas. Contoh di Sumatera berdua aja masih dimakan harimau. Tapi satunya kabur kan, nyari minta tolongan, tapi sebagian badannya udah dimakan oleh harimau. Itu fakta. Tapi minimal maksudnya dengan kejadian itu orang tersebut mati dimakan oleh harimau, tapi ketahuan bahwa harimau yang itu karena ada yang lihat. Dan mayatnya sempat ditemukan setelah masyarakat sempat mengejar dan ramai dan jerit-jeritan. Yang kedua adalah ular itu kan gak ada kuping. Tadi si Ulil dengan menjerit-jerit ya nyebut Jawir. Dia nggak nge ya? Iya, enggak. Lalu yang ketiga adalah ternyata ular itu bergerak itu bukan dikarenakan warna. Bukan. Tapi karena diprovokasi. Iya, provokasi. Jadi orang-orang yang main snake show itu semuanya selalu memprovokasi biar ular itu terkesan nyerang. Iya. Nah pertanyaannya, kok bisa ada ular itu? Kalau memang ular itu tidak menyerang, kenapa di saat mereka snake show kegigit? Nah itu.
Kenapa tuh? Li? Ceroboh. Gimana tadi? Ya kan kalau memang ular itu tidak menyerang, Ah. kok tiba-tiba orang yang suka snack show itu kegigit? Ya biasanya kesalahan dari kitanya. Dia kita masih terus goyang-goyangin tangan, bisa gigit dia. Kan masih gerak nih tangan. Itu kesalahannya. Kalau Pak Ais ada kan? Ceroboh. Ceroboh. Iya sama itu maksudnya. Nggak waspada. Iya. Waspada. Nggak Soalnya fokus lah. insting ular kan terus tetap gimana diprovokasi om. Janganin ular kita diprovokasi dipanas-panasin pasti kita nyerang ya Kak. Iya. Iya, itu. Pak Ais ini ada berapa jenis ekor ular? Tapi kemarin saya tanya mau tentang retik gitu. Sebenarnya nanti saya akan cari stok retik ya. Waktu retik milik orang. Semoga dapat ada nggak? Ada itu om, tapi di rumah kali di rumah sakit. Oh, bisa ya. Jam. Enggak, maksudnya kalau nanti lu sempat, nggak usah ya. Yang orang di oleh stok itu, ada stok yang orang di Enggak. dan ada tuh daeng kemarin saya nggak tahu itu no copyright nggak ya, katanya gue pakai kedua lagi rugi gue. Udah bagus. Masa ada waktu kemarin daeng menunjukkan ada orang yang narik kayak pulang apa piton, tiba-tiba tuh orang lilit dan jatuh mati. Langsung ditambah daeng. Jadi sahabat Waci, hari ini Wadul dan Faiz dan Will sudah membuktikan apa yang ditanyakan oleh sahabat Waci. Tapi, nah ini tapi, Wadul tidak pernah menyarankan sahabat Waci yang baru mengenal satwa-satwa fenom atau berbisa tinggi itu untuk dijadikan peliharaan atau mainan. Lebih baik belajar kepada Ulil, kepada Faiz, kepada orang-orang yang betul-betul sudah profesional. Dan lihat juga yang ngajarin ini benar-benar serius mau ngajarin atau dia hanya butuh-butuh duit aja. Nah itu kan banyak kan ngajarin gitu kan? Iya. Ya kan? Ngincer duit. Ngincer duit, nggak taunya mati tuh anak. Kasihan. Sahabat Waci, sayangilah nyawa kalian. Kalau memang kalian sayang dengan satwa, jagalah, peliharalah satwa tersebut, rawatlah hingga dia menjadi sahabat bagi kita untuk kehidupan sehari-hari. Jangan melakukan kebodohan. Istilah bahasa Jepangnya adalah don't try at home. Jepang. Ya. Inggris. Oh, Inggris. Nah, jadi sahabat Waci harus berhati-hati. Kalau punya lahan yang besar seperti rumahnya Pak Isan, gede nih uangannya. Bagus, rumahnya Ulil gede, ya kan? Nah jadi kita bisa menjaga dan merawat satwa tersebut. Untuk itu ikutin terus tayangan yang subscribe Wadul channel. Tapi jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share dan loncengnya. Neng nong. Sahabat Waci, salam berbagi ilmu dari Wadul channel.